Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui salah satu permasalahan wilayah pesisir yang ada di tempat tinggal saya, yaitu di Kota Makassar. Namun, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fitria Rizky Dwi Putri, mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin yang saat ini sedang mengikuti program Permata Sakti di Universitas Negeri Bengkulu. Video yang teman-teman tonton ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester saya di Universitas Negeri Bengkulu. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa nonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Insya Allah apa yang ada di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, adapun permasalahan yang ingin saya bahas di video ini adalah permasalahan wilayah pesisir di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kota Makassar sendiri merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 175,77 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, Kota Makassar berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Di Makassar sendiri terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang terbagi ke dalam beberapa wilayah. Adapun permasalahan yang saya angkat kali ini yaitu masalah pencemaran sampah di wilayah pesisir Kota Makassar. Wilayah pesisir termasuk wilayah yang rentan terhadap pencemaran sampah. Sampah yang masuk ke perairan pantai biasanya dibuang langsung oleh manusia atau sampah yang diangkut oleh angkutan umum pemerintah. Dengan adanya hal demikian, dapat terjadi perubahan beberapa parameter kualitas air dan terjadinya pendangkalan pantai. Selain itu, pencemaran sampah dapat menurunkan nilai estetika atau keindahan dari lingkungan pesisir, membahayakan kehidupan biota laut, dan dapat membahayakan kesehatan warga yang hidup di sekitar kawasan pesisir. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Kota Makassar, volume sampah di Kota Makassar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 sampai 2015, di mana volume sampah tahun 2014 sebanyak 761,61 ton per hari dan menjadi 1.279,97 ton per hari pada tahun 2015. Adapun peningkatan volume sampah ini dapat disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, serta daya beli masyarakat yang tinggi terhadap barang kebutuhannya. Pencemaran yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang menghasilkan limbah sampah yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, tingkat pencemaran wilayah pesisir dapat semakin meningkat dengan adanya sampah yang terbawa dari saluran air. Saluran air memiliki fungsi untuk menyalurkan air hujan, air permukaan, dan air pembuangan ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Namun, akibat aktivitas manusia atau hal lainnya, sampah dapat ikut dalam saluran tersebut. Sampah yang ada dapat menyebabkan sedimentasi, pendangkalan, dan menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan. Selain sampah, aktivitas industri yang ada di Kota Makassar dapat mempengaruhi penurunan kualitas perairan di wilayah pesisir. Walaupun telah diproses di IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, limbah industri masih memiliki kualitas yang buruk saat dibuang ke laut, sehingga dapat mempengaruhi kualitas ekosistem yang ada di wilayah pesisir. Apabila pembuangan sampah tidak dilakukan secara baik dan tepat, pencemaran sampah di wilayah pesisir Kota Makassar akan semakin meningkat. Adapun gejala umum akibat pencemaran yang terjadi dapat mengakibatkan berubahnya keadaan fisik maupun peruntukan suatu lingkungan. Air yang ada di sekitar wilayah pesisir
dapat berubah menjadi keruh berbuih dan berbau busuk, sehingga tidak layak untuk digunakan masyarakat sekitar. Selain itu, pencemaran yang terjadi dapat berdampak pada kesehatan warga. Bukan hanya merugikan manusia, namun pencemaran sampah yang terjadi juga dapat mengganggu ekosistem biota laut yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar. Nah, hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi, bukan? Wilayah pesisir juga perlu dijaga kebersihan lingkungannya. Tentunya, demi mewujudkan wilayah pesisir Kota Makassar yang bersih dan sejahtera, perlu adanya turun tangan dari pemerintah dan masyarakat Kota Makassar. Secara garis besar, solusi yang dapat dilakukan demi terwujudnya wilayah pesisir Kota Makassar yang bebas dari pencemaran sampah apabila dikaitkan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir bidang sektoral dapat terwujud dengan adanya koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Dinas Kebersihan Kota Makassar dan dinas-dinas di Kota Makassar lainnya untuk membahas lebih lanjut mengenai pencemaran sampah di wilayah pesisir Kota Makassar. Selanjutnya, berdasarkan bidang ilmu, pengelolaan wilayah pesisir yang dilaksanakan atas asas pendekatan interdisiplin ilmu lain, hal ini dapat terwujud dengan adanya pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan yang dapat membahayakan kesehatan. Dan yang terakhir, berdasarkan bidang keterkaitan ekologis, pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi wilayah pesisir. Hal ini dapat terwujudkan dengan aktivitas masyarakat, baik masyarakat pesisir ataupun seluruh masyarakat di Kota Makassar untuk mengolah sampah mereka dengan baik dan tepat, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran sampah di wilayah pesisir Kota Makassar. Nah, itu dia informasi dan solusi mengenai kejadian pencemaran sampah di wilayah pesisir Kota Makassar. Semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan teman-teman ya, apalagi di masa pandemi saat ini, karena kesehatan itu nomor 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.